kita ingin menghilangkan kemiskinan ekstrim maksimal 2026. Beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi rakyat masyarakat yang dalam posisi miskin ekstrim itu betul-betul bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target. Kita ingin menghilangkan kemiskinan ekstrim maksimal 2026. Yang kedua, dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi, kelengkapan, keakuratan, keamanan data, hingga updating serta persiapan membangun infrastruktur digitalnya menjadi pembahasan yang akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah konkret melalui digitalisasi dan berbagai penunggalan pemanfaatan teknologi digital. Soal keamanan dan kerahasiaan data, Pak Kepala BSSN hadir dan kemudian memberikan rekomendasi penting di mana sejak perumusan baik 18 kementerian ini maupun kementerian-kementerian dan lembaga lainnya agar mulai dari perencanaan digital sampai membangun serta memanfaatkan serta penggunaan datanya betul-betul berkoordinasi dengan BSSN sehingga Pusat Data Nasional akan menjadi rumah kita yang aman dan terjaga serta terjamin. Pada kuartal pertama, Kementerian Sosial telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, baik itu PKH maupun bantuan-bantuan sosial lainnya, yang juga akan kita gunakan sebagai ground checking. Berikutnya, pemutakhiran data bisa dilakukan dengan dua jalur. Pertama, secara formal melalui birokrasi yang berjenjang, dari pemerintah daerah sampai tingkat pusat, dari hierarki kepemimpinan birokrasi yang sentral sampai ke daerah. Yang kedua, kita juga mengundang partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari updating dinamika perkembangan data tunggal sosial ekonomi sehingga tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan di dalam pembangunan nasional kita. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemerintah akan memastikan DTSen ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non ASN. Ada Ibu Sekjen nanti bisa menjawab bila pertanyaan-pertanyaan. Bu Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga keinginan kita untuk membangun satu sistem penyaluran yang akurat akan segera terwujud dengan terus menyempurnakan data sosial, data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Yang terakhir, kita juga bersyukur data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial yang berbasis keagamaan dan keumatan, zakat, infak, sodakoh, dan pundi-pundi keagamaan-keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial untuk menggunakan data yang sama
sehingga bisa terukur dan partisipasi penanggulangan kemiskinan bisa sinergi dan berdaya guna antara yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non pemerintah. Dalam hal ini Pak Menteri Agama mengusulkan banyak koordinasi dan integrasi kerjasama. Pak Menteri Agama tadi optimis kalau zakat dan sodako dikelola dengan baik, insya Allah akan membantu penanganan kemiskinan secara signifikan. Dalam waktu dekat kita akan koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, apalagi di bulan suci Ramadan ke depan ini akan sangat bergairah kepedulian sosial dan upaya solidaritas keagamaan untuk membantu yang lemah. Sehingga semoga bantuan itu semua tidak tumpang tindih dan memiliki titik konsentrasi yang tepat. Dan bersama-sama mari kita bergotong royong, pertama mengatasi kemiskinan ekstrim, dan yang kedua mengatasi kemiskinan pada umumnya yang berjumlah sekitar 24 juta lebih.